tentang Lailatul Qadar, malam kemuliaan turunnya Al-Quran. Lailatul Qadar adalah malam yang sangat istimewa bagi umat Islam. Malam ini adalah malam yang dipenuhi dengan rahmat, ampunan, dan kemuliaan dari Allah. Malam ini juga adalah malam yang menjadi saksi turunnya Al-Quran, kitab suci yang menjadi pedoman hidup bagi seluruh manusia. Namun, tahukah Anda kapan, pertanda dan bagaimana kisah di balik malam Lailatul Qadar ini? Bagaimana Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad? Bagaimana pula reaksi para malaikat dan manusia saat itu? Mari kita simak kisahnya berikut ini. Kapan dan pertanda malam Lailatul Qadar? Tidak ada yang tahu pasti kapan malam Lailatul Qadar terjadi. Namun, berdasarkan beberapa hadits dan pendapat ulama, malam Lailatul Qadar biasanya terjadi pada tanggal-tanggal ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, seperti malam 21, 23, 25, 27, dan 29. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar bisa terjadi pada malam genap atau malam-malam lainnya. Kita dianjurkan untuk mencari dan menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan berbagai amalan, seperti salat, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, beristighfar, bersedekah, dan lain-lain. Kita juga dianjurkan untuk memperbanyak doa Lailatul Qadar, yaitu, Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau menyukai pengampunan, maka ampunilah aku. Pertanda malam Lailatul Qadar. Menurut hadits Rasulullah, ada beberapa tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang terang dan bercahaya, tanpa sinar matahari yang menyilaukan, udara yang tidak panas dan tidak dingin, tidak ada mendung, hujan, atau angin kencang. Bulan yang terbit dengan menampakkan hanya separuhnya, seperti setengah mangkok. Tidak ada bintang yang dilempar ke setan-setan. Turunnya Al-Quran secara sekaligus. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun, mulai dari tahun 610 hingga 632 namun, sebelum diturunkan secara berangsur-angsur, Al-Quran telah diturunkan secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz, tempat penyimpanan segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah, ke Baitul Izzah, tempat tinggal para malaikat di langit dunia. Turunnya Al-Quran secara sekaligus ini terjadi pada malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam ini terjadi pada bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah dan kebaikan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Turunnya Al-Quran secara sekaligus ini menunjukkan status tinggi dan kemuliaan Al-Quran sebagai kalam Allah. Al-Quran juga menjadi sumber hikmah, ilmu, dan hidayah bagi seluruh makhluk. Al-Quran juga menjadi mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad, yang membuktikan kenabiannya dan kebenaran risalahnya. Turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Setelah diturunkan secara sekaligus ke Baitul Izzah, Al-Quran kemudian diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad sesuai dengan keadaan dan kebutuhan yang dihadapi oleh beliau dan para sahabatnya. Turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur ini juga melalui perantaraan malaikat Jibril, yang membawa wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad. Turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur ini dimulai pada malam 17 Ramadan tahun 610 saat Nabi Muhammad berada di Gua Hira. Saat itu, beliau sedang melakukan ibadah dan menyendiri dari kehidupan masyarakat yang penuh dengan kemusyrikan dan kemaksiatan.
Tiba-tiba, malaikat Jibril datang kepadanya dan menyampaikan wahyu pertama dari Allah, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, yang artinya, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Wahyu ini merupakan awal dari kenabian Nabi Muhammad, yang kemudian diikuti dengan wahyu-wahyu lainnya hingga menyempurnakan Al-Quran. Wahyu ini juga merupakan awal dari dakwah Nabi Muhammad, yang kemudian menyebarluaskan Islam ke seluruh penjuru dunia. Turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur ini memiliki beberapa hikmah dan kebijaksanaan. Di antaranya adalah untuk memantapkan hati Nabi Muhammad dan para sahabatnya dalam menghadapi tantangan dan cobaan yang berat dalam berdakwah. Untuk memberikan solusi dan petunjuk bagi Nabi Muhammad dan para sahabatnya dalam mengatasi berbagai masalah dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Untuk mengajarkan dan mendidik Nabi Muhammad dan para sahabatnya secara bertahap sesuai dengan tingkat pemahaman dan kemampuan mereka. Untuk menjaga kesucian dan keaslian Al-Quran dari campur tangan manusia dan setan. Reaksi malaikat dan manusia. Turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW merupakan peristiwa yang sangat besar dan bersejarah. Peristiwa ini tidak hanya menyita perhatian manusia, tapi juga malaikat dan jin. Mereka semua mempunyai reaksi yang berbeda-beda terhadap wahyu Al-Quran. Para malaikat yang merupakan makhluk yang taat dan taat kepada Allah merasa senang dan gembira dengan turunnya wahyu Al-Quran. Mereka turun ke bumi dengan izin Allah untuk mengatur segala urusan dan memberikan salam kepada orang-orang yang beriman. Allah berfirman dalam surat Al-Qadr ayat 4. Para malaikat juga bersaksi tentang kebenaran dan keagungan Al-Quran. Mereka mengagumi dan menghormati Al-Quran sebagai firman Tuhan yang tiada bandingannya. Mereka juga mengajak masyarakat untuk belajar dan mengamalkan Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, "Katakanlah, sekalipun manusia dan jin berkumpul untuk membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan mampu membuat sesuatu yang serupa dengannya, meskipun sebagian dari mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain." Makhluk yang mempunyai kebebasan dan kemauan seperti manusia, juga mendengar dan menyaksikan wahyu Al-Quran. Mereka terpesona dan tergerak oleh Al-Quran. Mereka menyadari bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Tuhan yang membimbing mereka ke jalan yang lurus. Mereka pun menyebarkan Al-Quran kepada umat lain. Manusia yang merupakan makhluk paling mulia dan terpilih di antara makhluk lainnya juga mendapat anugerah dan tanggung jawab yang besar dengan diturunkannya Al-Quran. Manusia terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kaum beriman dan kafir. Orang beriman yaitu mereka yang mengakui dan mengikuti Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah merasa senang dan bersyukur atas turunnya Al-Quran. Mereka menghafal, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran sebaik mungkin. Mereka juga menyebarkan Al-Quran kepada orang-orang yang belum mendapat hidayah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Tidak ada keraguan lagi mengenai kitab ini, Al-Quran petunjuk bagi mereka yang bertakwa." Orang-orang kafir yaitu orang-orang yang menolak dan menentang Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, merasa marah dan benci terhadap wahyu Al-Quran. Mereka berusaha menghalangi, menentang, dan melawan Al-Quran dengan segala cara. Mereka juga mengejek, berbohong, dan menyesatkan orang-orang dari Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang kafir, tidak jadi soal bagi mereka apakah kamu memperingatkan mereka atau tidak, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, dan menutupi penglihatan mereka. Dan bagi mereka siksa yang berat. Bagaimana menyambut
dan merayakan Lailatul Qadar. Untuk merayakan Lailatul Qadar, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, di antaranya adalah puasa di bulan Ramadan, karena puasa merupakan kewajiban yang harus kita penuhi sebagai wujud ketaatan dan pengabdian kepada Tuhan. Melaksanakan salat berjamaah khususnya salat Isya dan Subuh, karena salat berjamaah merupakan salah satu cara untuk memeriahkan malam Lailatul Qadar. Melaksanakan salat sunnah seperti salat tahajud, salat qiyamul lail, salat witir, dan salat tasbih, karena salat sunnah merupakan salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah dan memohon ampun kepadanya. Membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Membaca Al-Quran merupakan salah satu cara untuk menghormati dan mengagumi Al-Quran, serta memperoleh hikmah dan ilmu darinya. Mengingat dan berdoa, karena mengingat dan berdoa merupakan salah satu cara mengingat dan berdoa kepada Allah. Zikir dan doa juga dapat membersihkan hati dan jiwa dari dosa dan kesalahan. Mohon maaf, karena istighfar merupakan salah satu cara memohon ampun dan ampunan kepada Allah SWT atas segala hilaf dan hilaf yang pernah kita perbuat. Bersedekah, karena sedekah merupakan salah satu cara untuk menunjukkan rasa syukur dan kepedulian terhadap sesama. Sedekah juga dapat membersihkan harta dan jiwa dari kekikiran dan keserakahan. Memberikan makanan jika berbuka puasa kepada orang lain, karena memberi makan jika berbuka puasa merupakan salah satu cara untuk berbagi kebaikan dan kebahagiaan kepada orang lain. Memberi makanan saat berbuka juga bisa mendatangkan pahala yang berlipat ganda dari Allah. Melakukan itikaf di masjid, karena itikaf merupakan salah satu cara menyendiri dan konsentrasi beribadah kepada Allah. Itikaf juga dapat meningkatkan ketakwaan dan kedamaian hati. Demikianlah kisah Lailatul Qadar, malam mulia turunnya Al-Quran. Semoga kita termasuk orang yang beruntung mendapatkan malam Lailatul Qadar dan menuai banyak kebaikan dan keberkahan dari Allah. Amin.